Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan bank syariah. Topik yang akan dibahas di materi kali ini, yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua ada fungsi bank syariah, yang ketiga ada prinsip produk bank syariah, yang keempat ada tujuan bank syariah, yang kelima ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua ada fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Selanjutnya ada prinsip produk syariah. Prinsip bagi hasil terdiri dari yang pertama ada mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain mudarib menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi dalam bentuk persentase atau nisbah sesuai kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah. Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam satu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa. Selanjutnya ada prinsip titipan, terdiri dari yang pertama ada wadiah. Adalah titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu tidak dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Prinsip jual beli terdiri dari yang pertama ada murabahah. Akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya ada salam. Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Menurut Peraturan Bank Nomor 746 PBI 2005, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Yang selanjutnya ada istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Prinsip sewa terdiri dari ijarah atau sewa munir. Adalah akad sewa menyewa barang antara pemberi sewa atau muajir dengan penyewa mustajir. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 746 PBI 2005, ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik. Adalah kombinasi antara sewa-menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 746 PBI 2005, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan janji atau wa'ad yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan pemilikannya kepada penyewa. Jasa-jasa terdiri dari yang pertama ada wakalah. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kedua ada kafalah.
Jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau ma'fu'ul anhu asil, dan penanggung dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberikan. Selanjutnya ada syaf. Transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera atau spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Yang selanjutnya adalah tujuan bank syariah. Yang pertama ada mengarahkan kegiatan ekonomi umat bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung unsur gharar atau tipuan, di mana jenis-jenis tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok yang kekurangan dana, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha atau berwirausaha. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Yang kelima adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama kita lihat dari tujuan pendiriannya. Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional pertama. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendirinya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan tidak dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Nah, selanjutnya kita lihat dari sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bank. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya kita lihat dari sistem bunga. Perbedaan bank syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang selanjutnya ada pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan konvensional juga ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.